Shalom, perkenalkan nama saya Rizky Agustinus Finis, NIM 103-2022-0037, kelas A semester 3, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang sarana dan prasarana, yaitu sarana penunjang lainnya, yaitu sarana olahraga, sarana OSIS, dan sarana UKS. Sarana olahraga, di sini kita bahas tentang pengertian, tujuan, dan manfaat sarana olahraga. Baik, pengertian sarana olahraga adalah suatu bentuk permanen, baik itu ruangan di luar maupun di dalam. Contohnya gimnasin, lapangan permainan, kolam renang, dan lain sebagainya menurut Wirja Santos 1984 halaman 154. Baik, di sini pengertian sarana prasarana tidak seperti yang di atas, namun ada beberapa pengertian lain menurut sumber daya yang berbeda pula. Sarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk dan jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan olahraga. Tujuan sarana olahraga adalah, menurut Agus Supriyoto 2004, tujuan sarana dan prasarana olahraga adalah 1. Memperlancar jalannya pembelajaran. Hal mengandung arti bahwa daya sarana dan prasarana olahraga akan menyebabkan pembelajaran menjadi lancar, seperti tidak perlu antri atau menunggu siswa yang lain dalam melakukan aktivitas pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Yang kedua adalah memudahkan gerak. Yang ketiga adalah mempersulit gerak. Yang keempat, memacu siswa dalam bergerak. Manfaat sarana olahraga. Manfaat sarana olahraga. Adapun manfaat sarana dan prasarana olahraga untuk mendukung proses pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, menurut Agus S. Supriyoto 2004 halaman 5 dan 6 adalah dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan siswa karena siswa bersikap berpikir dan bergerak. Yang kedua, gerakan dapat lebih mudah atau sulit. Dengan sarana dan prasarana olahraga dapat dimudahkan gerakan yang sulit. Contoh, guling lenting lebih mudah dibantu dengan peti lompat dibanding tanpa menggunakan peti lompat. Yang ketiga adalah dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan. Contohnya, seberapa tinggi siswa dalam lompat tinggi, maka diperlakukan tiang mister lompat tinggi. Yang keempat adalah menarik perhatian siswa. Siswa akan lebih tertarik menggunakan alat yang diberikan hiasan atau warna yang memang menarik itu. Di sini sarana olahraga memiliki beberapa fungsi, termasuk pengembangan fisik, memberikan tempat untuk sebagai jenis aktivitas fisik yang membantu dalam pengembangan kebugaran dan kesehatan tubuh, yaitu rekreasi, pendidikan, pertandingan dan kompetisi, sosialisasi, kesehatan mental, membangun karakter, pengembang tim. 2. Sarana OSIS. Di sini kita akan membahas tentang sarana OSIS, yaitu pengertian, tujuan, fungsi OSIS. Baik, di sini kita melihat bahwa pengertian OSIS adalah suatu organisasi berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai dari sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Anggota OSIS adalah seluruh siswa
yang berada pada satu sekolah tempat OSIS itu berbeda. Tujuan OSIS. Setiap organisasi selalu memiliki tujuan yang dicapai, begitu pula dengan OSIS ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain: 1. Meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. 2. Memahami menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dan mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai HAM dan konteks kemajuan budaya bangsa. Yang berikut adalah mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. Fungsi organisasi OSIS. Salah satu ciri pokok suatu organisasi ialah memiliki beberapa macam fungsi. Yang pertama, sebagai wadah, sebagai motivator, dan sebagai preventif. Sebagai motivator adalah perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan dan semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. Sebagai preventif, apabila fungsi yang bersifat intelek dan dalam arti secara internal, OSIS dapat menggerakkan sumber daya yang ada, dan secara eksternal OSIS mampu beradaptasi dengan lingkungan seperti menyelesaikan persoalan perilaku menyimpang siswa dan sebagainya. Sebagai motivator adalah perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan dan semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. Berikut yang terakhir yang akan kita bahas pada saat ini adalah sarana UKS. Sarana UKS atau usaha kesehatan sekolah. Perlu kita tahu pengertian UKS sekolah terlebih dahulu, yaitu UKS atau usaha kesehatan sekolah adalah usaha untuk membina dan mengembangkan kebiasaan dan perilaku hidup sehat pada peserta didik usia sekolah yang dilakukan secara menyeluruh atau komprehensif dan terpadu atau integratif. Melalui program pendidikan penyuluhan kesehatan, UKS adalah bagian dari usaha kesehatan pokok yang sesuai dengan tugas puskesmas yang ditujukan kepada sekolah-sekolah. Yang berikut adalah tujuan UKS. Tujuan UKS secara umum, UKS bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan peserta didik. Yang berikut adalah fungsi UKS. Fungsi UKS adalah sebagai berikut. 1. Pencegahan penyakit, menyelenggarakan program-program pencegahan penyakit, vaksinasi dan promosi kesehatan untuk melindungi siswa dari risiko penyakit. Yang kedua adalah pendidikan kesehatan, memberikan edukasi tentang pola hidup sehat, gizi, kebersihan, dan perilaku positif kepada siswa, guru, dan orang tua. Yang berikut adalah deteksi dini, melakukan pemantauan kesehatan siswa untuk mendeteksi dini potensi masalah kesehatan seperti gangguan pertumbuhan, masalah penglihatan, atau gangguan lainnya. Yang berikut adalah penanganan kesehatan darurat, menangani keadaan darurat kesehatan di sekolah dan memberikan pertolongan pertama hingga bantuan medis lebih lanjut. Yang berikut adalah konseling kesehatan, memberikan layanan konseling kesehatan kepada siswa untuk mendukung kesehatan mental dan emosional mereka. Yang berikut lagi adalah kerjasama dengan orang tua, melibatkan orang tua dalam upaya menjaga kesehatan siswa dan memberikan informasi terkait kondisi sehat anak-anak. Kontrol penyakit menular, mengimplementasikan langkah-langkah pengendalian penyakit menular di sekolah untuk mencegah penyebaran infeksi. Yang berikut lagi adalah kontrol penyakit menular, mengimplementasikan langkah-langkah pengendalian penyakit menular di sekolah untuk mencegah
penyebaran infeksi, dan berikut lagi adalah fasilitas program imunisasi. Untuk mendukung program imunisasi dan memastikan bahwa siswa menerima vaksinasi yang diperlukan, yang paling terakhir adalah pentingnya usaha kesehatan sekolah adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan optimal bagi siswa. Baik, sekian dari materi ini. Mungkin masih banyak kekurangan dalam materi ini, mohon dimengerti dan terima kasih. Shalom.